semangat tahun baru dan semangat pagi ya. Baik yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC dan juga di Facebook Gereja BMC New York. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Nah, saya harapkan bahwa minggu depan ya kita sudah bisa ibadah onsite ya. Kita berdoa karena tanggal 4 Januari besok lusa akan diadakan persidangan untuk gedung gereja kita ya, dan sudah diperbaiki. Mudah-mudahan tanggal 9 Januari kita sudah bisa memakainya ya. Dan sementara itu buat Bapak Ibu yang tinggal di Amherst secara khusus, kalau misalnya ada melihat gedung yang bisa untuk dipakai untuk ibadah, baik disewa atau dijual, tolong informasikan kepada kami. Nanti kami juga punya niat untuk kami berusaha untuk pindah daripada gereja yang sudah ada pada saat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 tema kita adalah anointed ya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita sepanjang tahun 2022 adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Mazmur ditulis oleh Daud ya. Daud sendiri memberikan pengakuan bahwa Tuhan itu memberi kemenangan, bukan hanya kemenangan yang biasa-biasa saja, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Nah, kemenangan yang gilang gemilang ini diperuntukkan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang diurapinya ya. Jadi tolong Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 kita renung-renungkan, kemudian kita percayai bahwa Tuhan itu bukan memberikan kemenangan yang biasa-biasa ya. Kalau di sekolah ada anak-anak sekolah naik kelas, selalu naik kelas, tapi naiknya pas-pasan ya, mungkin nilainya 6, tapi selalu naik, nggak pernah tinggal kelas, itu sudah bagus ya. Tapi bayangkan kalau anak-anak kita pergi ke sekolah kemudian naik kelas tapi nilainya dapat nilai 9,5 atau 10. Wow, itu kan luar biasa. Yang kuliah lulus dengan IP misalnya 3 gitu kan, tapi kan lulus. Tapi bayangkan kalau anak kita lulus dengan predikat cum laude atau lebih tinggi lagi magna cum laude atau yang lebih tinggi lagi summa cum laude. Nah, summa cum laude inilah yang disebut dengan gilang gemilang ya. Pada zaman beberapa tahun yang lalu di Indonesia dikenal istilah top markotop ya. Jadi Tuhan itu memberi kemenangan yang top markotop, yang gilang gemilang, yang paling bagus kepada orang-orang yang diurapinya. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama ada Saul ya. Raja Saul diurapi menjadi raja Israel. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Israel di bawah kepimpinan Raja Saul mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan. Bahkan meskipun Raja Saul kemudian hidup di dalam dosa ya, sampai-sampai Daud juga tidak berani menjamah Saul sebab
Daud berkata, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita tahu, saudara, Saul tetap mengalami kemenangan, meskipun kemenangan itu tidak diraih oleh dirinya sendiri, tapi melalui orang yang Tuhan kirim ke dalam hidup Saul, yaitu bernama Daud, seorang muda yang masih imut-imut, ya. Dan kemudian Daud mendeklarasikan melalui Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, ternyata orang yang diurapi Tuhan, jangan pernah kita berani-berani kepada mereka. Sebab apa? Mazmur 20 ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi kemenangan dengan gilang gemilang. Saya sering katakan begini, tangan kita itu kecil, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekali lagi, tangan kita kecil. Tangan Tuhan, karena Tuhan itu maha besar, sangat amat luar biasa besar, ya. Jadi sebesar apapun musuh kita, kalau Tuhan mengurapi kita, bukan tangan kita yang mengalahkan, tapi Tuhanlah yang akan mengalahkan dengan memakai tangan kita yang kecil ini. Masih ingat Daud, ya, hanya dengan batu kali yang kecil tapi bisa mengalahkan raksasa Goliat itu. Bukan batunya yang hebat, ya, tapi Tuhan yang hebat itu yang memberikan kemenangan. Nah, kita, Bapak Ibu sekalian, yang hidup di dalam perjanjian baru, apalagi jemaat Tuhan yang ada di gereja BMC ini, secara rutin kita mengadakan ibadah sebelum COVID-19, kita mengadakan ibadah secara onsite, doa pengurapan sebulan sekali, ya, dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma. Sekarang, karena hal ini belum memungkinkan, doa pengurapan tetap dilakukan, tetapi secara virtual, ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, pada zaman perjanjian lama, pengurapan itu dipakai untuk melantik raja, melantik imam-imam, ya. Sebelum mereka bertugas sebagai raja, sebelum bertugas sebagai imam, maka mereka diurapi terlebih dahulu. Masih ingat Daud waktu dia masih menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu, ya, Daud diurapi menjadi raja. Nah, kita sangat beruntung Bapak Ibu sekalian hidup bukan pada perjanjian lama. Kita hidup di dalam zaman anugerah di mana Yesus Tuhan telah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit, naik ke sorga. Dan barang siapa kita percaya kepada Yesus, kita ini disebut sebagai imamat yang rajani. Kita ini sudah dilantik, ditetapkan menjadi imam-imamnya Tuhan. Artinya apa? Kita ini semua nih, Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka itu jangan pernah takut akan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Persoalannya boleh besar, musuhnya boleh besar. Kayaknya situasi itu tidak memungkinkan. Bahkan kalau kita merasa tidak ada dasar berharap, jangan pernah takut. Fokus bukan kepada masalah kita, fokus bukan kepada musuh kita, tapi fokuslah kepada Tuhan yang maha besar, yang telah anointed, yang telah mengurapi kita. Sebab bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Daud yang menulis di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, tidak ada ketakutan sama sekali bagi Daud yang tidak berpengalaman untuk perang, ya. Sama sekali nggak ada ketakutan. Mengapa? Sebab Tuhan memberikan bukan roh ketakutan kepada orang yang diurapi. Kalau hari ini ada di antara kita mengalami ketakutan,
untuk memasuki tahun 2022. Tolak semua roh ketakutan itu, karena itu bukan daripada Tuhan, ya. Jangan pernah percaya dengan tuduhan-tuduhan bahwa kita ini tidak disayangi oleh Tuhan, ya. Saya sangat menyayangkan ada beberapa hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan atau khotbah yang tidak alkitabiah, yang seolah-olah Tuhan itu pilih kasih. Yang ini anak emas, yang ini bukan anak emas, ya. Ini dapat favor Tuhan, yang ini bukan tidak dapat favor Tuhan. Itu nggak ada ayatnya. Kita semua, sekali lagi, kita semua nggak peduli kita ini kulitnya putih, kuning atau coklat, kita ini punya rambut maupun gundul seperti saya. Kita semua dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Amin. Kalau bicara soal anak emas, kita semua adalah anak emasnya Tuhan. Kalau bicara soal favor, kita ini semua mendapat favor daripada Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, kalau Yesus Tuhan, anaknya sendiri, Tuhan sudah berikan kepada kita. Masa Bapa di sorga tidak akan memberikan kemenangan? Masa Bapa di sorga tidak akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita? Maka itu Bapak Ibu sekalian, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada firman-Nya. Hari ini di zaman sosial media yang begitu gencar dan mudah untuk diakses, ya, semua orang bisa taruh opininya, pendapatnya di Google. Semua orang sekarang bisa bikin YouTube, saudara, yang enggak peduli tinggal di Amerika atau di pedalaman Kalimantan, ya. Enggak peduli berpendidikan tinggi maupun tidak pernah mengecap bangku sekolah. Semuanya bisa bikin YouTube channel. Dan itu bukan berarti apa yang kita baca di sosial media, apa yang kita tonton di YouTube channel itu adalah suatu kebenaran. No. Ya, jangan mudah-mudah percaya dengan hal-hal yang demikian. Saya punya teman pendeta, saudara, dia adalah bendahara gereja yang cukup besar di Indonesia. Dia ini kena kencing manis, ya. Dia kena kencing manis dan sebelum makan dia selalu suntik, saudara, ya. Dia kalau mau makan dia suntik, itu saking tingginya kencing manisnya. Satu kali dia membaca artikel, ya, artikel yang mengatakan bahwa untuk menurunkan gula darah itu makanlah buah pir, ya. Dan kemudian teman saya ini karena kepingin lepas dari insulin, maka tiap hari dia makan buah pir. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu gula darahnya bukan turun tapi malah naik, meningkat sedemikian rupa yang akan menyebabkan kelumpuhan. Kemudian dokternya tanya, dari mana kamu pelajaran seperti itu? Dari Google, ya kan? Dari Mbah Google, ya. Ini kan repot, saudara. Semua sekarang yang di Google dianggap benar, sementara yang di Alkitab itu dianggap omong kosong, ya. No, yang benar dan yang setia itu hanya Tuhan dan Alkitab. Bapak Yohanes Sunardi dia bilang begini, kalau kita mau belajar tentang kesehatan, ya, jangan asal googling, ya kan? Salah satunya beliau memberikan tips kepada kita, ya, kalau mau lihat kesehatan mesti cara ngetiknya jurnal Airlangga University. Mungkin karena beliau dari University Airlangga, sekolah kedokteran yang terkenal di Surabaya. Kemudian tanyalah apa, ya. Jadi jangan kemudian karena hal-hal yang begini itu mempengaruhi kita, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kembali ke topik bahwa kita semua adalah anak emasnya Tuhan. Amin. Kita semua adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tema kita sepanjang bulan Januari itu adalah the helper, ya, penolong yang setia.
Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab sudah jelas berkata, kita mungkin dengan mata jasmani, kita tidak pernah melihat Tuhan, kita nggak pernah melihat Yesus, kita tidak pernah melihat Allah Bapa, kita tidak pernah melihat yang namanya Roh Kudus. Tapi kalau kita percaya akan Alkitab, kita percaya akan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri sudah berkata bahwa penolong itu, yaitu Parakletos, penolong itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang luar biasa itu, menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, jadi bukan untuk sementara waktu, tapi Alkitab dengan jelas menyertai untuk selama-lamanya. Nah, di dalam penyertaan kepada kita untuk selama-lamanya, tadi ayat 17 dengan jelas berkata, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bukan di luar kita, bukan di samping kita, tapi tinggal di dalam kita. Maka itu Alkitab bilang begini, tidak tahukah bahwa tubuhmu ini adalah rumah Allah, rumah ke tempat kediaman Roh Allah. Ya, maaf nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, ya kan, dan kemudian tamunya itu very welcome kepada kita, ya, menyambut kita dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, kita nggak dicuekin, ya, kita begitu dipeduliin, di take care. Saya percaya kita kerasan untuk pergi ke rumah, bertamu ke rumah yang sedemikian rupa. Tapi coba, ya kan, kalau kita bertamu ke rumah seseorang dan kemudian tuan rumah itu cuek aja, ya, kita nggak peduliin kita. Waduh, saya percaya kita sebentar aja udah nggak betah, kita pamit, ya udah pokoknya kamu baik-baik ya, saya masih ada acara lain, bye, dan mungkin nggak akan kembali lagi. Nah, kalau Roh Kudus, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, ya, Roh Allah itu yang hebat tinggal di dalam kita, maka kita harus pedulikan dia, kita harus dengarin dia, kita harus perhatikan dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang tinggal kita percaya atau tidak akan firman Tuhan ini. Tetapi saya, Pendeta Yosua Yongki Wiranegara, dan seluruh isi rumah saya, kami mempercayai bahwa Tuhan itu real, bahwa Roh Kudus itu memang tinggal di dalam hidup kami masing-masing, ya. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah katakan di dalam doa fajar, merubah cara berpikir orang lain itu susahnya luar biasa. Sekali lagi, merubah cara berpikir orang lain itu susahnya luar biasa, ya. Jangan bicara soal orang lain. Merubah cara berpikir diri sendiri juga susahnya luar biasa. Maka itu jangan coba-coba berusaha merubah pikiran orang lain, ya. Rubah dari dulu pikiranmu diri sendiri, ya. Kalau engkau berhasil merubah pikiranmu diri sendiri, Alkitab bilang begini, bahwa pikiran manusia itu penuh dengan benteng-benteng. Jadi kita udah punya belief tertentu. Jadi mau diajarin apa, dikasih tahu apa, ya udah mental aja, karena kita udah punya belief sendiri. Tetapi sejak saya mengerti kebenaran firman Tuhan, selalu salah satu jadi bahan doa kami,
kami kutip dari kitab Yehezkiel. Tuhan, anugerai kami hati yang baru. Buang dari dari tubuh ini hati yang keras, ya. Tuhan, anugerai kami hati yang baru, hatimu sendiri, ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa pikiran itu letaknya di hati, ya. Tuhan, anugerai kami hati yang baru, hati yang teachable, hati yang mau taat, hati yang gampang diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita punya hati yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kembali kepada firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mau menolong kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Buat apa? Tadi pembukaan Mazmur 20 ayat yang ke-7, Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bagian Daud mengambil batu dan melemparkannya kepada Goliat. Bagian Tuhan membuat batu itu bisa membunuh Goliat. Ya, jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang nanti Tuhan yang akan kerjakan. Nah, di sini saya akan tampilkan foto seorang yang bernama Helen Keller. Ya, dia adalah seorang yang terkenal. Saya sudah pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu kisah tentang Helen Keller. Dia adalah seorang wanita kelahiran dari Alabama, tanggal 27 Juni 1880 dan meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1968, ya. Helen Keller, dia lahir sebagai anak gadis yang normal, sehat dan sempurna. Tetapi sebelum berusia 2 tahun, dia kena sakit dan demam tinggi, akhirnya buta. Ya, aduh, kasihan banget anak ini, ya. Jadi sebelum usia 2 tahun, Helen Keller buta. Tetapi Helen Keller itu memberi warna yang luar biasa ke dunia. Meskipun dia buta, nggak bisa melihat, saudara. Dia punya mata, nggak bisa melihat, tapi dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil. Dia berjumpa dengan 40 presiden yang ada di dunia ini. Dia diundang, saudara, ya, karena dia fasih berbagai bahasa, dan tulisan-tulisnya memberikan motivasi untuk orang-orang yang punya mata, yang bisa melihat, agar mereka bersemangat. Nah, salah satu hal yang disampaikan oleh Helen Keller yang terkenal, salah satu statementnya adalah begini, orang yang paling malang di atas muka bumi ini adalah orang yang punya mata, yang bisa melihat, tapi tidak punya cita-cita, ya kan? Tidak punya tujuan hidup. Kembali lagi kepada sosial media atau hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Beberapa tahun yang lampau ada hamba Tuhan yang mengajarkan tentang mengalir saja. Mengalir saja. Ikut tuntunan Roh Kudus. Kayaknya rohani loh, saudara. Ya kan? Mengalir saja, ikut tuntunan Roh Kudus. Nanti nih kalau sudah lulus SMA, kamu mau sekolah apa? Nggak tahu Om, nggak tahu Tante. Mengalir saja, nanti menurut tuntunan Roh Kudus. Orang ini Bapak Ibu sekalian sesat dia. Kalau dia anak Tuhan, dia sesat. Kelihatannya rohani. Mengapa? Roh Kudus udah tinggal di dalam diri kita masing-masing. Sudah ngasih tahu. Nah, nanti kamu lulus SMA, kamu sekolah ngambil jurusan ini. Bapak Ibu mau kerja apa? Nggak tahu. Terserah Roh Kudus, ya. Biar Roh Kudus yang memimpin, yang mengalir. Oh, saudara, yang begini-begini, dia nggak punya tujuan hidup. Kalau Bapak Ibu sekalian diajak seseorang naik mobil, kemudian kita tanya, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Nggak tahu, mengalir saja, ya. Percayalah, harap segera turun dari mobil itu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sampai kemana-mana, ya kan? Ya, kita kembali ke topik Bapak Ibu sekalian, ya. Mau sekolah apa? Oh, saya mau sekolah kedokteran.
Tuhan sudah berbicara kepada saya. Dan saya percaya orang ini akan sekolah dan kemudian menjadi dokter. Ya, waktunya sudah hampir habis. Langsung saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa cita-cita kita? Pengharapan kita di tahun 2022. Saya akan memberikan sedikit guidance ya. Silakan nanti Bapak Ibu tambahkan atau kurangkan. Tapi ini sekedar Bapak Ibu guidance untuk kita semua ya, untuk lebih memudahkan ya. Apakah pengharapan Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Mana yang menjadi prioritas? Kerohanian, keluarga, keuangan, karakter, atau kesehatan? Ya. Oh, saya kepingin kerohanian saya di tahun 2022 semakin menyala-nyala. Saya kepingin keluarga saya menjadi harmonis, diberkati oleh Tuhan. Saya kepingin keuangan saya mengalami terobosan. Saya kepingin memiliki karakter seperti karakter Kristus. Saya sekarang ya di tahun 2022 saya mau rajin olahraga, makan makanan sehat supaya kesehatan saya menjadi prima. Terserah Bapak Ibu sekalian ya, pengharapan apa di tahun 2022. Yang jelas tidak boleh pengharapan apa di tahun 2022. Terserah Tuhan, mengalir saja. Tuhan tahu kan kemampuan saya, keahlian saya, ikut Tuhan. Ya itu maaf ya, di sini nggak ada. Kalau ada seperti itu orang tidak punya masa depan, makanya dia tidak akan pernah sampai ke mana-mana ya. Bapak Ibu tahu nggak, di awal tahun, setiap tahun, di awal tahun, itu salah satu perusahaan yang panen itu adalah perusahaan fitness. Ya, fitness. Sebab di awal tahun semua orang punya komitmen begini. Aku pengen lebih langsing, aku pengen lebih sehat, aku pengen lebih kuat. Maka rame-rame daftar di fitness. Ya. Setelah bulan kedua, kemudian makin berkurang yang hadir di fitness itu. Bulan ketiga makin berkurang, makin keempat glembosi kata orang Surabaya. Ya, membuat komitmen itu mudah banget. Anak-anak itu paling gampang. Semua orang bisa buat komitmen, tapi konsisten itu hanya dibutuhkan kedewasaan, ya kan? Mari di awal tahun 2022 jangan seperti buka botol soda, cas, menggebu-gebu, penuh dengan semangat. Setelah itu apa? Sodanya habis, gelembosi lagi ya. Mari kita Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan Tuhan. Kita orang-orang yang diurapi. Pengharapan apa yang kita mau tetapkan di tahun 2022? Percayalah, kalau kita mau punya komitmen dan konsisten, maka Roh Kudus itu, penorong itu, the helper itu, Roh Parakletos itu siap untuk menolong kita. Sebab apa? Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, roh yang bukan suka memaksa, tetapi dia adalah roh yang siap untuk menolong kapan saja, di mana saja kita mau ditolong. Selamat memasuki tahun 2022, tahun di mana kita diurapi oleh Tuhan, tahun di mana kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin.